Selamat pagi Bung Hanif, salam olahraga. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya, pertandingan Indonesia melawan Timor Leste di AFF. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nantinya, Bung? Peluang-peluang dari Indonesia tentunya ya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana prediksi pertandingan ini, saya pikir memang banyak yang prediksi, banyak yang berharap, bahkan aspirasinya juga tinggi bahwa kita bisa menang dengan jumlah gol yang banyak gitu kan. Betul. Bahkan menurut saya satu kejanggalan besar kalau misalkan kita gagal menang. Tapi menarik buat saya, ini lebih Pak, sebenarnya ini sebuah pertandingan yang paling tidak menjadi momentum berikutnya karena ini pelatih harus Joderman harus berprioritaskan bagaimana bisa memikirkan laga berikutnya yang harus ketemu Vietnam begitu kan. Artinya ini menjadi tolak ukur bagaimana kondisi tim secara keseluruhan. Kalau menang pasti gitu kan. Cuman apakah nanti ini akan menjadi rotasi kemudian memberikan kesempatan kepada pemain yang lain atau dalam petik menyimpan tenaga pemain inti sebelum menghadapi Vietnam, itu yang harus benar-benar dipertimbangkan. Karena kalau kita menghadapi Vietnam, jelas katakanlah jika bisa menang Vietnam di atas kertas, satu kaki kita sudah melaju ke semifinal. Perhitungannya lebih ke sana. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu pertandingan yang katakanlah menjadi jembatan dan berikutnya, bukan hanya soal menang, tapi bagaimana bisa menjaga kondisi pemain, plus bagaimana memberikan kesempatan pemain kepada pemain-pemain yang di laga sebelumnya, atau menjadi pemain yang saya ini menduduki sebagai pemain tier yang kedua, seperti itu. Optimis menang berarti ya, Bung, di laga kali ini ya untuk Indonesia. Ya, saya lihat bukan hanya dari jelas lah kita dari apapun di atas Timor Leste ya, bukan hanya peringkat FIFA tapi pengalaman pemain, kemudian betul bahwa ada 2 atau 3 pemain dari Timor Leste yang mereka mereka telah berkompetisi di luar negeri ya, kalau nggak salah ada yang di Australia, kemudian Inggris dan juga ada Irlandia. Tapi itu bukan jaminan bandingkan dengan pemain kita yang notabene banyak yang sudah merasakan kasta yang lebih bagus dibandingkan di level ASEAN. Artinya dari sisi itu aja kita sudah menang. Nah, prioritas kedua adalah bagaimana jangan sampai pemain yang nantinya yang selama ini menjadi tulang punggung yang begitu diharapkan kondisinya inkonsisten saat menghadapi Vietnam. Artinya dalam laga ini menjadi salah satu pertimbangan yang bukan pertimbangan, salah satu acuan yang nyata bagi Joderman ya, bagaimana sudah bisa memetakan bahwa satu posisi itu bisa ternyata ada 2-3 pemain yang bisa. Nah, ini menjadi salah satu bisa dikatakan dicoba, tapi juga bisa dikatakan keberanian, keputusan, dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang selama ini berada di lini kedua. Gitu. Baik. Bung Hanif, kita juga undang mendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan ini. Silakan Anda mungkin punya pandangan ataupun komentar atas laga Piala AFF ya Indonesia dengan Timor Leste. 0213523172, 0213844545. Tapi Bung Hanif, dari pelatih sendiri kan John Herdman mengatakan ya, meminta untuk tim ini tidak meremehkan dari lawan Timor Leste. Seberapa penting kemudian taktik dan juga kans kita ya untuk melawan Timor Leste ini? Karena kan kalau dari sisi Timor Leste sendiri katanya punya pemain muda yang cukup cepat di sisi sayap. Ini bagaimana untuk bahayanya terhadap tim kita? Saya lebih menginterpretasikan bahwa jangan mereka itu dalam artian mereka memang bermain nothing tulus ya. Kalah menang itu asal tidak kalah aja sudah lebih dari cukup dan memang arahnya memang ke sana. Tapi saya melihat justru inilah menjadi salah satu yang harus diwaspadai. Artinya pemain Timor Leste itu bisa bertahan defensif dengan mengandalkan counter attack yang cepat. Nah, dalam seni bertahan ini yang harus diwaspadai. Di laga pertama kita, bagaimana fleksibilitas di tengah yang luar biasa, katakanlah pemain seperti Markok yang biasanya lebih banyak berperan sebagai deep playmaker gitu kan. Nah, kemarin di laga pertama Markok itu butuh efisien, dia bisa mencari, dia bisa membuka, dia bisa menempati ruang kosong yang akhirnya bisa menguntungkan pemain yang lain. Nah, saya pikir taktikal seperti ini kan belum tentu bisa diterapkan pada saat lawan Timor Leste. Bisa jadi pelatih Timor Leste sudah melihat bagaimana ketajaman, kesulitan, kemudian bagaimana cara membuka ruang para pemain kita, terutama di tengah. Ini menjadi salah satu yang bisa jadi pemain Timor Leste itu tidak hanya parkir bus lagi, tapi parkir tronton gitu kan. Dan mereka hanya mengandalkan serangan balik yang cepat, karena itu memang satu yang bisa modal mereka untuk bersaing atau meladeni timnas kita seperti itu. Jadi perlu menekan sejak awal atau lebih sabar saja nih Indonesia? Ya, saya pikir lebih sama ya, penguasaan bola lebih tinggi, tapi bagaimana memaksimalkan celah itu yang jauh lebih penting.
saya lihat bahwa kalau misalkan nanti pemain seperti Matt Baker diturunkan, kemudian bagaimana kita melihat bahwa selama ini ketika dia turun selalu ada bola-bola matang dari ini kedua yang begitu akur ke dia. Ingat di pertandingan laga pertama Tom Haye asis 2 gol dan semuanya dari bola-bola atas. Artinya ini juga menjadi satu catatan yang pasti diperhatikan oleh pelatih dari Timor Leste, karena kita melihat sama ini bahwa sepak bola itu adalah sport science, data seperti itu menjadi satu rujukan. Nah, bagaimana ketika itu dilakukan lagi, artinya defense-nya pasti akan lebih rapat, lebih disiplin, dan defense saya pikir bukan hanya di final third, tapi bagaimana mereka akan mempressure pemain kita mulai di lapangan tengah. Itu yang saya pikir akan mungkin terjadi. Oke, misal nanti menang nih melawan Timor Leste, apa yang perlu diwaspadai oleh Indonesia di grup A ini, Bung Hanif? Ya, saya melihat memang sejauh ini Vietnam ya, bagaimana Masih mereka Vietnam, begitu agresif ya, bagaimana sejauh ini juga menjadi tim yang paling produktif dengan 7 gol berbobolan, baru dengan 1 gol, tapi saya melihat kans mereka untuk menyulitkan saat mungkin terjadi. Beruntung mereka di laga kedua akan menghadapi Singapura yang notabene juga cukup berkelas, dan saya pikir ini menjadi tolak ukur karena setelah melawan Singapura Vietnam akan melawan kita gitu kan, artinya dan lagi artinya ketika kita bisa menaklukkan Vietnam, saya pikir akan lebih mudah untuk menjadi juara di grup A, sehingga di babak berikutnya akan melanjutkan dari grup B, dan saya pikir itu sangat mungkin terjadi. Nah, salah satu bagaimana kita bisa untuk ke tahap menjadi jawara di grup A, ya salah satunya melawan Timor Leste ini, bagaimana itu menjadi sebuah komposisi yang menarik ketika harus melayani tim terkuat menurut saya ya, ketika melawan Vietnam nantinya. Oke. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau misalnya kita overconfidence, ini bagaimana, Bung Hanif, agar tidak menjadi bumerang juga di pertandingan kali ini? Saya tidak melihat bahwa para pemain kita overconfidence ya, karena saya melihat di bawah Joe Tillman ini pendekatan sangat berbeda sekali. Bukan hanya filosofi bermain, tapi bagaimana cara komunikasi dia ke pemain. Kebetulan saya juga dapat cerita-cerita yang menarik begitu kan. Artinya ini akan dijaga gitu kan. Dan menarik lagi bahwa sebagian besar pemain adalah pemain yang bermain di Liga 1 kan. Artinya secara karakter itu sudah dapat. Tinggal bagaimana membangun chemistry yang lebih solid lagi, sehingga bisa mencapai hasil yang kita inginkan bersama. Seperti itu, Mbak. Jadi siapa pemain-pemain yang bisa menjadi pemain kunci ya, atau pencetak gol dalam laga nanti? Kira-kira siapa saja nih? Saya berdisi lini kedua akan tetap menjadi salah satu yang menentukan ya. Memang kalau kita melihat Matt Baker menjadi pemain yang sangat luar biasa ya, tapi saya tidak yakin bahwa itu bisa dilakukan di lawan Timor Leste, karena saya yakin mereka akan defense yang luar biasa. Justru lini kedua dengan kemampuan mengambil bola mati, kemudian ketika mereka lini kedua kita yang tidak begitu banyak penjagaan, itu bisa menjadi salah satu juru kunci bagaimana cara kita untuk bisa menekan plus mencetak gol ke gawang lawan. Prediksinya berapa nih, Bung, kalau untuk Indonesia dengan Timor Leste? Saya melihatnya kita bisa mencetak 4 gol lah. Wah, ke gawang Timor Leste. Tapi Timor Leste 0 atau ada kesempatan 1 atau 2? Mudah-mudahan tidak bisa mencetak gol. 4-0 ya atas Timor Leste. Baik. Terima kasih Bung Hanif. Kita nantikan ya bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan Timor Leste. Semoga yang kita harapkan Indonesia bisa terus melaju ya, bahkan juara di Piala AFF. Terima kasih Bung Hanif. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya. Demikian tadi pendengar pengamat sepak bola Hanif Marjudi.